Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunas. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri. Amin apa? Rabbi shrah li sadri. Amin apa kok? Sungguh teganya diri ada diri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul alimul. Ada yang alim, ada yang halim. Pokoknya bebas dalam sini mah nggak dosa. Pertama yang sama-sama kami hormati, kami muliakan al-mukarram wal muhtaramin Bapak Masril Koto, Bapak Firdaus, orang tua kita. Ada orangnya ada. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nur Hasan. Ada Bapak Nur Hasan. Nah, itu yang menjadi saya. Ketua Paguyuban, betul. Bapak Mukhlis. Yang sama-sama kami muliakan guru kita Al-Ustaz M. Nur, DKM Musolah Baitul Jannah. Al-Ustaz Nawawi, kita doakan biar panjang umurnya. Sampai 1000 mau kiamat. Jadi kita udah pada mati. Kita doakan biar panjang umurnya, sehat badannya, gampang nyeling risinya, istrinya ditambah, kesolehannya. Barang sini setuju baik saya ya. Kayaknya ibu udah ngancem banget Pak, bagian pulang dari sini Ustaznya bakal ngangklokin. Gak bakal ada yang ngangklok. Duit gue gak berdoa rumah kok. Pokoknya malam ini kita ketawa aja ya Pak. Ya Bu, yang penting kita bahagia, insya Allah umur panjang, rezeki berkah insya Allah. Dan juga seluruh pengurus paguyuban lingkungan perumahan Geria, yang mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini maupun yang ada di rumah yang gak dengerin, kita doakan biar semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya kompor itu kompor. Saya ngomong ikut ngomong, siapa yang mau dikenalin? Baca yang tertib, jangan berisik. Ntar kalau nggak berisik, yang tertib selesai acara ada hadiah.
Mau nggak? Mau ya? Jangan berisik, syaratnya jangan berisik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau bocah mah enak dilihatnya Pak ya. Mau gaya apa juga yang bocah mah enak, katanya dosa. Gitu loh Pak. Biarin aja lihat bocah mah bocah, nanti nggak bocah siapa? Nanti nggak bocah. Ya kalau bapak begitu di sini ya saya tanda. Ini malam kita berada di ujung daripada bulan Rajab. Rajab sekarang kalau Masehinya tanggal berapa Pak? Tanggal Bu Masehinya tanggal berapa sekarang Bu? Tanggal 13 Maret. Kalau Rajabnya tanggal berapa? Hijriahnya tanggal berapa? Hah? Ada yang lihat di Google. 29 Rajab. Artinya kita sedang berada di penghujung daripada bulan Rajab. Bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar. Bahkan setiap peristiwa yang agung pasti diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Kalau kita melihat yang indah-indah pasti kita mengucapkan Subhana. Kita main ke pantai, ke laut, ada laut yang begitu hamparan, begitu luas, begitu jernih, kita ucapkan Subhana. Begitu indah Maha Suci Engkau ya Allah ciptaan. Kita melihat gunung yang begitu besar, kita ucapkan apa Bu? Subhanallah. Kita melihat pemandangan yang indah ketika kita berada di puncak, kita mengucapkan Subhanallah. Sesuatu yang indah kita ucapkan Subhanallah. Bahkan kalau kita melihat wanita yang cantik dan rupawan, kita ucapkan Astagfirullah. Mau bapak orang sini ganjar-ganjar banget. Alhamdulillah. Makanya dalam kalimat Allah berfirman di dalam surah Al-Isra begitu indah, Allah awali dengan kalimat Subhanalladzi asra ya pokoknya begitu. Alhamdulillah. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan baginda Rasulullah SAW di waktu malam. Makanya Isra wal Isra perjalanan Nabi di waktu malam, perjalanan jauh Nabi di waktu malam. Bu, Isra apa
menyebut perjalanan Nabi di waktu malam, perjalanannya jauh. Makanya kalau ada orang, anak muda kalau keluar malam, apalagi di malam itu, dia keluar di waktu malam melakukan perjalanan ke rumah pacarnya, ke rumah ceweknya, tapi nggak boleh ya, anak muda nggak boleh. Itu namanya perjalanan disebut dengan Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Siapa yang memperjalankan daripada Nabi? Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj enggak bisa diutak-utik dengan otak, enggak nyampe. Peristiwa Isra dan Mi'raj enggak nyampe kalau pakai akal manusia, enggak nyampe. Kudunya pakai apa? Pakai iman. Yang memperjalankan Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau, maka kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Allah yang mau. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh dengan jalan kaki nggak mungkin cukup satu malam kelar, nggak mungkin. Karena antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu jaraknya panjang, jaraknya jauh. Nggak mungkin kalau akal kita menerima, maka jangan akal yang kita mainkan, tapi apa? Iman. Tapi apa? Iman. Kalau Allah sudah mau, Allah yang mau, semua pasti bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah yang mau. Contoh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam, bu, kenal sama Nabi Adam? Kenal sama Nabi Adam? Dalam iman. Benarnya katanya. Nabi Adam, bapak nggak punya, ibu nggak punya, tapi ada Nabi Adam. Karena Allah mau terjadi adanya Nabi Allah Adam, padahal nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada ibu. Nabi Isa nggak punya bapak, punyanya cuma ibu, tapi Allah mau ada Nabi Isa. Siti Maryam adalah wanita yang suci yang bisa menjaga kesuciannya, akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Siti Maryam mengandung, yang itu dikeluarkan seorang anak yang bernama Nabiullah Isa alaihissalam. Allah yang mau, semua bisa terjadi. Nabi Isa bapak nggak punya, yang punyanya cuma ibu, tapi Allah yang mau jadi Nabi Isa. Makanya orang-orang sekarang banyak yang kayak Siti Maryam. Cewek-cewek sekarang banyak yang kayak Siti Maryam. Bapaknya kagak ada, putih. Nah ini perjalanan bagi Rasulullah SAW. Siapa yang mau? Allah. Semua pasti bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah jadi, terjadi. Kemudian Mi'raj, perjalanan bagi Rasul dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat Jibril alaihissalam hanya mengantar sampai alam yang namanya alam malakut.
Setelah alam malakut baru menembus daripada langit ketujuh. Itu malaikat tidak mampu, nggak kuat. Malaikat tidak mampu, nggak kuat. Akhirnya baginda Rasulullah sendiri berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah salat sehari semalam 50 waktu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wa ala ibadillahi sholihin. Nabi walaupun sudah berada di atas, Pak. Nabi walaupun sudah berada di atas menikmati indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Nabi tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Wa ala ibadillahi, orang-orang hamba Allah yang soleh dibawa sama Nabi, dikenalkan sama Allah. Nabi sudah berada di atas, tidak lupa. Nabi berada di atas, enggak? Bapak kalau dari atas lupa apa ada? Ibu yang paling tahu, bapak kalau lagi di atas lupa nggak dia? Ya Allah, subhanallah, begitu cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Bahkan kita sebagai hambanya, sebagai daripada umatnya Nabi, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menangis. Nabi Musa nangis. Nabi Musa menangis, kenapa dia nangis? Nabi Musa nangis, ternyata Nabi Musa cemburu terhadap baginda Rasul. Nabi Musa cemburu terhadap baginda Rasul. Nabi Musa yang diberikan waktu begitu panjang tapi pengikutnya nggak banyak. Rasulullah SAW yang hanya diberikan waktu hanya 63 tahun, tapi jutaan manusia yang ada di muka bumi ini dia sangat mencintai daripada baginda Rasulullah SAW. Maksudnya bukan Nabi Musa iri terhadap Nabi, akan tetapi Nabi Musa sangat-sangat mencintai Nabi. Nabi Musa sangat menghargai Nabi karena betapa perjuangan Nabi walaupun singkat hanya 63 tahun, tapi pengikutnya sangat banyak. Alhamdulillah. Cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Cinta Nabi apa cinta lagi? Kalau yang punya pilihan harus menjadi salah satu ibu. Tolong ibu jawab dengan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu lebih cinta Nabi atau cinta laki? Alhamdulillah. Ya memang betul, yang harus kita cintai di alam semesta ini yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kalau ibu sebagai seorang istri maka cintai suami. Tapi ketika suami menjadi seorang suami, bingung kan? Ketika laki-laki menjadi seorang suami, yang harus dia cintai adalah orang tuanya dulu, baru setelah itu makanya luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa cintanya kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Ternyata ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa mengatakan, ya Rasul, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Saya diperintahkan untuk melakukan sholat sehari semalam 50 waktu. Janganlah balik lagi.
nawar, minta dispensasi sama Allah. Umatmu nggak akan kuat, umatmu nggak akan kuat. Umatmu saja yang besar-besar itu nggak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Balik lagi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali untuk minta keringanan kepada Allah, sampai singkat cerita sampai diturunkan sebanyak 5 waktu. Ternyata 5 waktu ini juga banyak yang agak kuat. Zuhur dapat, asar lepas. Betul. Maghrib dapat, isya hilang. Subuhnya kesiangan. Kan ada lagunya, betul ya? Gimana lagunya? Nyanyi dong. Ya. Ayo, subuh ke bawah. Padahal nanti awal yang pertama akan dihisab yaumil qiyamah adalah salat. Awal ma yuhasabu yauma as-salat. Nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Makanya jaga salat kita, jaga rumah tangga kita dengan cara menjaga rumah tangga kita, dirikan salat di rumah kita masing-masing. Maksudnya apa di rumah kita masing-masing? Kata Nabi, hiasi rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Artinya apa? Ketika sholat sunnah kita di rumah, sholat sunnah di rumah, sholat wajib di jamaah. Dicakap begitu Pak. Biar apa? Rumahnya bercahaya. Saling mengingatkan antara istri dan suami, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Bu, ini mohon maaf. Karena yang membedakan kita sama binatang itu urusan sholat. Ibu kenal monyet? Bu, tahu monyet? Tahu? Bapak tahu monyet? Monyet. Nah, saya mau tanya, jawab yang kompak, jangan ada dusta di antara kita. Monyet makan nggak Bu? Kita betul. Monyet minum nggak Pak? Kita sama. Monyet berak nggak Pak? Mohon maaf saya mau tahu ya, ngomong agak cablakan ini. Bukan secablak saya. Monyet nggak Pak? Monyet nggak Pak? Kita. Monyet kawin nggak Pak? Kita sama. Monyet berkembang biak nggak Pak? Kita sama. Monyet sholat nggak Pak? Kita. Maka orang yang nggak sholat maka dia sama seperti biasa aja Bro. Baru di sini Ustaz kata monyet begitu Bu. Coba itu Bu. Maka kalau ibu tidur dengan suami yang nggak pernah sholat, maka ibu mengkepin. Bapak punya bininya nggak sholat, tiap malam bapak mengkepin, berarti bapak mengkepin. Ibu bapak punya anak ibu dan bapak nggak mau sholat, nggak pernah sholat, maka ibu dan bapak punya anak, bapaknya, ibunya, inilah semua kita keluarga. Ini mah yang nggak sholat, perumpamaannya, tapi orang sini mah insya Allah. Warga sini mah insya Allah sholatnya alhamdulillah. Kalau Ustaz bisa mengatakan bahwa orang sini sholat ibadahnya rajin, ya saya menyatakan seperti itu karena wajah bapak dan wajah ibu semuanya memancarkan cahaya. Memang ada lampu.
Jangan. Atau di rumah mama suami udah sholat niat ini. Itu mah tadi perumpamaan. Itu untuk diri kita pribadi. Kalau kita nggak sholat tuh dalam hati, ya Allah. Dalam hati, ya Allah. Kata Ustaz, kalau saya nggak sholat sama saya kayak monyet. Dalam hati, jangan kita ucap yang ada repot ribut sama orang. Betul, betul. Kan sholat ini luar biasa, pelajaran yang ada dalam sholat luar biasa. Apa luar biasanya? Sholat mengajarkan kita, sholat mengajarkan kita, Pak. Sholat mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang disiplin. Sholat zuhur jam 12 lewat teman. Kalau ada orang yang sholat zuhurnya jam 11 diterima kan? Nggak disiplin namanya. Sholat mengajarkan kita disiplin. Sholat zuhur 4 rakaat, tiba-tiba tuh orang memang PK orang. Saya lihat pahalanya banyak, tambahin 1 rakaat jadi 5 rakaat. Sah nggak sholatnya? Kenapa? Nggak disiplin. Sholat mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Betul Pak? Betul. Kemudian yang kedua, sholat mengajarkan kita agar kita jangan menjadi manusia yang sombong. Bu, sholat mengajarkan kita agar kita jangan menjadi manusia yang sombong. Ibu punya kepala. Kepala ini adalah kehormatan daripada manusia, betul-betul. Kehormatan kemuliaan manusia adalah kepala. Maka kalau ada manusia yang nggak punya kepala, bisa kita bayangkan. Kalau ada manusia yang nggak punya kepala, dihormatin apa aja tuh? Nah, juga tinggal kaku dia, membeli lewat. Makanya kepala ini menjadi satu yang dimuliakan oleh Allah, menjadi kemuliaan, menjadi kehormatan kepala. Kadang kalau kepala kita disentuh dikepak, marah enggak? Marah apa yang kita bilang? Kepala saya ini terakhir tiap tahun 3,5. Kita marah. Ente boleh kalian apa aja, tapi jangan kepala. Dong. Kepala ini adalah kehormatan dan kemuliaan daripada manusia, betul-betul. Bahkan saking mulianya kepala aja, kalau mau foto yang dipoto ada di sini orang yang foto pakai dengkulnya dipoto. Bahkan ketika sholat betul mengajarkan kita agar menjadi orang yang tidak sombong. Kepala berada di atas, tetapi ketika sujud kepala berada di bawah, bahkan lebih rendah daripada pantat. Kan kalau mohon maaf bokong isinya apa? Kotoran. Betul. Tapi ketika sujud ternyata kepala kita berada di bawah dan bahkan lebih rendah daripada bokong kita. Ini menandakan bahwa kita jadi manusia jangan sombong. Dikasih jabatan sombong, malu dong. Betul. Dikasih jabatan tinggi sombong, malu. Baru jadi RT sombong, malu. Baru jadi RW sombong, malu. Padahal kita jangan jadi orang sombong. Kenapa? Kita nggak boleh jadi orang sombong. Karena kita manusia, pasti saling membutuhkan manusia dengan manusia yang lain. Bahkan dari kita mulai lahir dibanggakan sama siapa? Tidak. Kita butuh manusia. Bahkan pakaian juga, ya, pakaian kita yang kita kenakan ini adalah daripada ikut campurnya manusia juga. Jadi setiap apa yang kita lakukan semua ada ikut campur daripada manusia. Makanya kita nggak boleh jadi orang yang baru kaya dikit aja OKB baru kaya itu jangan apa yang hari ini kita kenakan, apa yang hari ini kita miliki itu nanti akan kembali kepada Allah. Makanya hiduplah, belajarlah seperti orang, belajarlah kepada tukang parkir. Kata Al-Mansur Kiai Zainuddin MJ, belajar dari tukang parkir.
Tukang parkir mobilnya banyak, motornya banyak, dia nggak sombong. Betul. Coba bapak ke mall, ibu ke mall, lihat tukang parkir, mobilnya banyak, keluar masuk ganti mereknya, motornya banyak. Tapi ketika dia motor itu pergi begitu aja, dia nggak sombong, dia nggak marah. Itu tukang parkir. Ya iya, cuma menjadi dia. Ya artinya apa? Artinya setiap apa yang Allah titipkan, jangan pernah kita menyatakan itu milik kita. Kenapa? Nanti kalau hal itu pergi, kita akan sakit hati. Harta kita bukanlah milik kita. Harta yang kita miliki adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu adalah harta kita. Betul. Pak, harta yang kita keluarkan itulah yang milik kita. Lanjutnya mulai ini. Saya mau ceritain ini boleh? Ini tentang harta yang kita miliki, Bu. Ada seorang bapak yang sudah tua renta. Dia punya anak 3. Kemudian hartanya di mana-mana, mobilnya banyak. Kemudian ada seseorang anak muda yang bertanya kepada si bapak tersebut. Bahkan usia orang tua ini sudah mencapai 80 tahun. Si pemuda ini bertanya kepada orang tua tadi, wahai engkau orang tua, berapa usiamu? Dan berapa jumlah anakmu? Berapa aset yang kau miliki saat ini? Orang tua tadi menjawab, wahai anak muda, usiaku baru 15 tahun. Usiaku baru 15 tahun. Terus anakmu ada berapa? Anakku cuma 1. Terus hartamu? Harta saya cuma ada 50 juta doang saya punya. Kemudian si pemuda ini kembali bertanya, wahai orang tua, kenapa engkau bohong? Engkau bilang bahwa engkau usiamu 15 tahun, padahal aku tahu usiamu 80 tahun. Engkau mengatakan anakku 1, cuma 1, tapi aku tahu bahwa anakku 3. Kenapa engkau katakan bahwa harta yang miliki hanya 50 juta, tapi sementara aku mengetahui asetmu di mana-mana, perusahaanmu di mana-mana, bahkan 7 turunan engkau nggak akan pernah jatuh miskin. Apa kata seorang tua tadi? Benar wahai pemuda, apa yang kau sampaikan tadi. Akan tetapi perlu engkau ketahui wahai pemuda, saya mengatakan usiaku 15 tahun, yang dimaksud 15 tahun, 15 tahun itu adalah waktu yang betul-betul dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka sisanya banyak maksiatnya. Anakku memang betul ada 3, tapi ternyata yang 1 inilah yang betul-betul mendalami agama. Dan inilah investasi saya, anak yang nanti Allah akui sebagai anak saya, dan dia bisa memberikan syafaat kepada saya. Makanya kalau punya anak, didik anaknya dengan agama, Bu. Anak didik dengan agama. Karena anak ini investasi jangka panjang. Kalau kita mati, siapa yang mendoain anak kita? Makanya sekarang solusi yang paling baik adalah pondok pesantren. Betul. Solusi yang terbaik pondok. Sekarang mau belajar udah setahun di rumah. Betul, Bu. Ibu-ibu udah pada darah tinggi semua. Iya, anak diajarnya susah. Dulu anak sekolah nggak boleh bawa HP, sekarang anak wajib bawa HP. Betul. Dulu anaknya omel-omelin nggak boleh pegang HP, sekarang kita beli HP. Luar biasa, zaman ini penuh dengan fitnah, Bu. Zaman ini penuh dengan fitnah, Pak. Maka kalau kita nggak kuatkan iman kita, makanya peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kita, mengingatkan kita agar kita lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran pemerintah bilang melaksanakan 3M, semua orang melaksanakan. Betul. Bahkan ditambah jadi 5M. Kita mau 5M di 17M. Sesuai begitu ya. Padahal Allah cuma pengen 2. Allah cuma pengen 2 apa? Takwa, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Allah cuma pengen itu doang sama kita sebagai
akibatnya. Sekarang luar biasa, zaman fitnah luar biasa saya katakan. Memang kita sebagai manusia wajib untuk berikhtiar, wajib. Ibadah sholat kita sudah mulai diacak-acak. Kalau dulu ketika imam melaksanakan sholat, dia menghadap kepada makmum, dia katakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat." Lurus dan rapatkan, karena lurus dan rapat merupakan kesempurnaan sholat, kata imam. Dan ini hadis Nabi. Kalau nggak rapat satunya, maka sholatnya nggak sempurna, bukan nggak sah, tidak sempurna, tidak sempurna. Kalau sekarang balik, imam menghadap ke makmum, kencang kanan, kencang kiri, gerak, semeter, jalannya udah coba ini. Giliran selfie, DP. Betul Pak. Bapak keluar atau lihat restoran makanan makan di sini Pak. Ya Allah, anak muda, anak mudi, bapak, ibu, semuanya mereka berkumpul dalam satu tempat untuk menyantap hidangan jasmani. Mereka tanpa menghiraukan, mereka mengabaikan daripada yang namanya penyakit tersebut. Ini zaman sudah penuh dengan fitnah. Makanya yang harus kita kuatkan adalah iman dan takwa. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana kita biar iman dan takwa kita ini lebih kuat, akidah kita ini lebih mantap bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir kata Imam Al-Ghazali, kalau kita berjalan kemudian kita bertemu dengan seekor anjing yang galak, maka jangan kita langsung terobos anjing tersebut, karena kalau kita langsung terobos, yang ada apa? Kita dikejar-kejar anjing. Betul. Bahkan kita akan digigit sama anjing. Bagaimana caranya agar kita selamat? Datangi siapa sih yang punya anjing? Anjing maksudnya. Siapa sih yang punya anjing? Datangin siapa tuannya? Oh, tuannya orang sana, RT sebelah. Dia datangin. Bapak mohon maaf, apakah betul Bapak yang punya anjing ini? Iya betul, itu anjing saya. Pak, saya mau lewat Pak, anjing Bapak ada di nongkrongin aja di jalan, tolong dong singkirin. Akhirnya si tuan ini datang. Kira-kira kalau tuan yang nyingkirin dikit nggak main anjing? Tuannya, dia kenal dan dia tahu tuannya. Tuan jalan, tadi mau nyanyi. Akhirnya si tuan itu pasti membawa si anjing tersebut sehingga kita lewat dengan selamat. Betul. Begitupun dalam hidup dan kehidupan kita, Ibu. Walaupun penyakit apapun jenisnya, mau korek, mau bisu, mau angkat, mau apa segala macam, kita datangin siapa yang mempunyai daripada penyakit ini. Siapa? Allah. Datangin Allah. Kita berbisik ke bumi terdengar lagi. Jangan kita menjauh dari masjid, jangan kita menjauh dari musola, jangan kita menjauh daripada pengajian. Kita ketuk pintu bumi, pintu langit bergetar. Kenapa dia bergetar? Karena penduduk bumi mereka meringis, mereka menangis, mereka memohon kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami punya negeri, selamatkanlah kami punya keluarga. Itu yang harus kita kerjakan. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau ada satu penyakit, wabah apapun itu jenisnya, maka ketuk pintu langit, samperin siapa pemiliknya. Pemiliknya kita tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk suksesnya acara Isra wal Mi'raj kita jaga kekompakan kita. Kalau mati udah pasti mati. Betul. Mau kita ngapain kalau belum waktunya mati, kagak mati. Lu pernah ada berita orang karena saking stresnya dia naburin ke seluruh badannya bensin dibakar, dikira mati Pak, ternyata kagak mati dia Pak. Emang belum waktunya mati. Betul. Iya ibu bapak sepulang dari sini kalau memang udah waktunya mati, pasti mati. Lagi makan sate mati, yang busuknya dimakan. Jangan bisa sate. Ya, kalau sudah waktunya pasti mati.
usianya di mana nggak analitik. Kalau sudah waktunya makanya mati itu adalah satu hal yang misterius. Pasti setiap kita akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saat ini yang harus kita lakukan bagaimana kita menjaga iman kita, akidah kita, jangan sampai kita diobrak-abrik iman kita. Makanya kita punya musola, penuhi musola kita, ramaikan musola kita. Jangan sampai terdengar suara azan baru kita nggak mau ke masjid, masjid musola kosong, masjid kosong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pernah kejadian begitu Pak. Setiap azan nggak pernah datang jamaahnya, warganya nggak ada yang datang. Yang imam dia juga, yang azan dia juga, yang qomat dia juga, yang makmum dia lagi. Yang lain pada kemana nggak ada yang datang masjid. Kenapa? Karena saking sibuknya Pak Bu. Akhirnya dia punya apa namanya pemikiran yang cemerlang. Wah azan yang mau gantinya malah datang. Dia setel datang itu kenceng Pak. Akhirnya orang sekampung datang Pak ke masjid itu Pak. Ada yang bawa golok, ada yang bawa balok Pak. Dia bilang, goblok kurang ajar, gila lu ya. Orang ini masjid ini musola jangan dibuat-buat dangdut. Apa dijawab sama orang tersebut? Bapak, bukan saya yang bodoh, bukan saya yang bodoh, tapi bapak-bapak semua yang bodoh. Kenapa? Kalau waktunya azan, kenapa bapak nggak mau datang? Giliran ada sedang dangdut, bapak baru datang. Coba. Ya Bu ya, kita jaga iman kita, imun kita harus kita jaga. Tetap protokol kesehatan harus kita perhatikan tetap, tapi jangan terlalu kekhawatiran. Jangan kekhawatiran itu jangan terlalu. Ya, ternyata ada juga orang yang pakai masker mati Pak. Orang yang pakai masker mati Bu. Ternyata pas di TV dia mati bukan karena corona, karena jigongnya. Itu masker kagak dicuci seminggu. Enak dia. Masya Allah. Ya. Insya Allah kita semua dijadikan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum saya akhiri kita beristighfar ya Bu. Kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan tempat ini, kampung ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warganya semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah di penghujung Rajab ini. Kita memohon ampun kepada Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, mudah-mudahan kita disampaikan di bulan suci Ramadan sehingga kita bisa ibadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai, dengan khusyuk di bulan Ramadan yang akan datang insyaallah.
Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa qala ya karim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa balligh maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu semua, sebelum saya akhiri angkat tangannya semua. Angkat tangannya terus dadah. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Nuryadi Solihin SPDI yang mana momentum hasanahnya bisa kita syariatkan ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga yaitu pertama yaitu sholat lima waktu, yang kedua yaitu pertama yaitu menjalankan silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami mewakili dari pembawa acara ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau penjadian terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikan cepat, ikan bagus, benang di air tawar. Makin cepat makin bagus karena perut sudah pada lapar. Dan anak ini kata